Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wardah Al-Katiri dari PPMPI UNUSA, Pusat Pengembangan Masyarakat dan Peradaban Islam, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Dalam modul ini, saya akan mencoba memberi inspirasi, tindakan konkret atau aksi nyata yang bisa dilakukan dalam bentuk community action oleh warga Nahdliyin. Meskipun contoh-contoh aksi tanggung jawab sosial dan ekologis yang akan saya berikan datang dari berbagai negara dan bukan oleh masyarakat Muslim, tapi semua itu bisa memberi inspirasi untuk dikembangkan sendiri oleh masyarakat Muslim Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekologis manusia-manusia beriman kepada Allah. Jadi akan memaknai perjuangan itu sebagai ibadah. Dari 4 volume pembahasan yang lalu, tentunya sekarang Anda sudah bisa memetakan persoalan yang dihadapi umat manusia saat ini ke dalam kelompok problem sosioekologis. Problem-problem tersebut bukan hanya dihadapi oleh satu negara atau wilayah, melainkan sudah menjadi isu global, persoalan bersama-sama sedunia. Bentuknya bisa bervariasi antara satu tempat dengan yang lain. Inilah daftar atau nama-nama persoalan global tersebut. Overpopulation, kebanyakan penduduk. Jelas terjadi di Cina dengan penduduk 1,4 miliar dan India yang penduduknya hampir sama. Cina jelas-jelas sudah mengalami tekanan dari jumlah penduduknya sebesar itu, yang membuat pemerintah harus mencari outlet ke negara-negara lain untuk menghidupi rakyatnya. Rakyatnya kan butuh lapangan pekerjaan, butuh makan, butuh kesehatan, pendidikan. Tekanan dari jumlah penduduk itulah yang sedang dihadapi pemerintah Cina, sehingga tenaga kerjanya menyusup kemana-mana. Banyak di masyarakat kita yang mengidolakan Cina atau Tiongkok sebagai contoh sukses dari Asia, tanpa melihat isu-isu lingkungan di sana. Pemerintah Cina sedang berusaha keras menanggulangi krisis ekologis. Mereka mengirimkan banyak mahasiswa ke luar negeri untuk belajar soal lingkungan. Tapi itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan dengan cita-citanya menjadi the world largest economy, penguasa ekonomi dunia. Polusi udara dan air di Cina sama-sama luar biasa parahnya. Banyak sungai-sungai di Shanghai, Beijing, dan kota-kota besar lainnya yang airnya tidak bisa diolah untuk apapun, apalagi untuk air minum. Bahkan ada yang dipegang pun beracun. Hujan asam di Cina juga satu problem yang menonjol, karena mereka memakai batu bara untuk bahan bakar industrinya. Nah, batu baranya dari Indonesia. Cina juga menghadapi problem penggurunan, desertification, yaitu berubahnya lahan produktif yang semula subur menjadi tanah kering yang tidak bisa ditanami. Desertification juga terjadi di Australia, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Latin, seperti Bolivia, Ekuador, Chili, Peru. Nah, Indonesia pun perlu menjaga populasinya agar tidak terus meledak. Sekarang Indonesia sudah jadi negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terpadat di dunia. Polusi sungai dan laut di Indonesia juga sangat buruk. Secara umum, 60% sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar. Nah, tahukah Anda, Citarum termasuk sungai paling tercemar di dunia, di samping Gangga di India dan Yellow River di Cina. Laju deforestasi, penggundulan hutan di Indonesia, sebagai negara yang dulu menjadi paru-paru dunia di samping Brazil yang punya hutan Amazon, laju habisnya hutan di Indonesia ini yang tertinggi di dunia. Nah, Indonesia padahal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dan juga ada NU di sana. Kok ini bisa terjadi? Tentu seiring dengan hilangnya hutan adalah hilangnya keragaman hayati, biodiversity.
dan kerusakan habitat binatang. Padahal Indonesia adalah negara ketiga tertinggi keragaman hayatinya. Maksudnya, punya banyak ragam spesies tanaman dan hewan. Dalam keadaan dunia yang tidak cerah ini, yang dibutuhkan adalah kreativitas di samping iman. Iman seharusnya membuat kita terus bergerak, karena meyakini semua usaha yang diperjuangkan bernilai ibadah. Setelah itu butuh kreativitas tak terbatas untuk mencari solusi dengan sesedikit mungkin menimbulkan problem baru. Jadi, jangan kita membuat solusi kreatif untuk satu masalah, padahal jelas-jelas itu menciptakan masalah baru. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah kreativitas yang lahir dari pemahaman mendalam atas persoalan, kreativitas yang terinformasi secara saintifik. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh inisiatif masyarakat di negara maju. Mereka membentuk eco-communities yang terdiri dari orang-orang yang sepaham, sejalan pikiran, bersama-sama mengeluarkan kreativitasnya, membuat aksi-aksi, community actions yang ditujukan untuk menjadi satu, self-sufficient, menjadi cukup diri, lalu yang kedua berdaya. Bahkan ada di antara mereka yang membuat komunitas orang-orang yang sejalan pikiran, sepaham, sealiran, bersama-sama memutuskan untuk membangun kompleks tempat tinggal pemukiman sendiri untuk mereka dengan keluarganya bersama-sama dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis sejak awal pembangunannya. Jadi ada yang benar-benar total seperti itu. Komunitas semacam ini dalam ilmu sosiologi disebut intentional community. Nah, satu hal yang kita tidak boleh lupa, di sana, di negara-negara maju itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang persoalan sosioekologis cukup tinggi. Mereka jauh lebih melek ekologis dibanding masyarakat dunia ketiga, seperti kita. Persoalan sosioekologis sudah menjadi common parlance, obrolan sehari-hari. Jadi situasinya berbeda. Mari kita lihat slide berikut dari statistik UNESCO. 91% scientists, engineers, dan technician di dunia ini hidup di tengah 30% populasi dunia. Artinya di negara-negara kaya. Sedangkan yang 70% sisanya, yaitu negara-negara kurang kaya, mereka cuma punya 9% dari total scientists, engineers, dan technicians tadi. Dengan kata lain, di negara-negara kaya dan maju, konsentrasi scientists, engineers, dan technician di tengah masyarakatnya tinggi. Sedangkan di negara seperti Indonesia, rendah. Oleh karena itu, workshop seperti yang digagas oleh PPMPI Unusa ini menjadi sangat penting untuk menyebarkan ekoliterasi, melek ekologis, dan saya berkeyakinan pekerjaan seperti ini dalam konteks negara-negara dunia ketiga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan para akademisi, karena masyarakat luasnya tidak terinformasi. Baiklah, mari sekarang kita melihat beragam inisiatif eco-communities di negara-negara maju yang mempunyai tujuan kurang lebih sama dengan tujuan yang digagas oleh PPMPI Unusa. Sebagaimana sudah saya nyatakan di modul 1.0, yaitu 1. Mitigasi atau bahkan adaptasi menghadapi climate change dan kerusakan ekologis yang sudah terjadi. 2. Mengurangi kesenjangan sosial, inequality. Cukup 2 itu saja. Itu pun tidak mudah. Inilah nama-nama komunitas yang telah sukses melakukan gerakan sustainability. Yang menarik untuk diperhatikan, 2 yang teratas telah berhasil menyebarkan gerakannya menjadi network seluruh dunia. Jadi bersifat transnasional. Yang nomor 3, Schumacher Society, dikenal sebagai pelaku eksperimen ekonomi alternatif yang paling berani.
Mereka bahkan membuat mata uang lokal sendiri dalam satu wilayah, mungkin seukuran kabupaten, untuk menggerakkan perekonomian di sana, supaya ekonominya hidup dan tidak diganggu pelaku dari luar. Jadi kira-kira seperti OVO di Indonesia. Tapi kalau OVO yang membuat grup LIPO, korporasi, bukan komunitas untuk tujuan sosial. Dua yang paling bawah, kebetulan saya secara pribadi tahu dan sering menghadiri kegiatannya, bahkan rapat-rapatnya, selama kami sekeluarga tinggal di kota kecil Lincoln, New Zealand, sejak tahun 2009. Saya pernah melakukan riset juga tentang kelompok ini. Ini foto dengan pimpinan dan trainer dua komunitas tersebut bulan Februari 2020 kemarin. Gerakan komunitas-komunitas ini semua berangkat dari pandangan yang kurang lebih sama, yaitu yang terangkum dalam pemikiran filosof dan ekonom Inggris Schumacher dalam bukunya yang terkenal, Small is Beautiful. Kata Schumacher, daripada kita repot terfokus pada usaha membenahi kerusakan kapal besar yang sudah payah, yaitu masyarakat berukuran besar di mana kita berada, lebih baik kita loncat keluar dari kapal dan berlayar pakai sekoci, lifeboat, menyelamatkan diri dan keluarga kita serta teman-teman kita sendiri. Itulah prinsip yang mendasari gerakan eco-communities, termasuk intentional communities. Jadi mereka tidak mau capek-capek mengubah sistem yang besar dan mengajak semua orang untuk berubah. Mereka mengubah dirinya sendiri dan mengajak yang mau saja. Kalau tidak mau ya di luar saja dan jangan ganggu kami. Saya melihat ada keselarasan antara sikap itu dengan ajaran Islam yang bagi saya sangat-sangat membebaskan. Lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda silakan cara Anda, untuk saya biarkan cara saya. Jadi biarlah para kornukopian itu, ingat modul 10, biarkan mereka meyakini keyakinan mereka bahwa sumber daya alam tidak ada batasnya. Bagimu keyakinanmu, bagi saya keyakinan saya. Jadi pada akhirnya, keyakinan semacam ini memang menjadi semacam agama. Dalam gerakan mereka, prinsip-prinsip small is beautiful selalu dipegang. 1, cukup kecil-kecil saja, lalu bernetworklah. Jadi bukan serakah membuat gerakan yang besar, tapi tidak bisa jalan karena keberatan badan. 2, pakailah bantuan teknologi yang tepat guna. Nah, karena di tengah masyarakat mereka banyak engineer, scientist, dan technician, maka mereka tidak sulit merakit-rakit membuat renewable energy seperti solar cells, windmills, juga membuat consumer goods sendiri. Nah, untuk di masyarakat kita, prinsip ini juga tetap relevan. Kalau cukup dengan teknologi sederhana saja, kenapa harus yang terlalu canggih? Seringkali lulusan engineering kita tidak mampu mengaplikasikan ilmunya untuk menyelesaikan problem masyarakat sehari-hari. Karena memang kita dicetak hanya menjadi user, pengguna, produk-produk teknologi yang dibeli dari luar. Saya mulai dengan Transition Network. Gerakan ini dimulai di Bristol, Inggris pada tahun 2005. Dan sekarang sudah menyebar ke 50 negara. Dan ribuan kelompok, komunitas, sekolah, perguruan tinggi di kota-kota dan desa-desa yang bergabung dengan mereka di seluruh dunia. Pendirinya seorang aktivis lingkungan bernama Rob Hopkins. Silahkan melihat apa dan siapa mereka di link berikut. Ada video-video pendek tentang kegiatan mereka juga. Jadi Transition Network adalah network dari komunitas-komunitas yang melakukan transisi. Maksud dari transisi di sini adalah perubahan dari dunia yang berkelimpahan menuju dunia yang penuh kelangkaan dan tantangan. Jadi prinsipnya mereka mempersiapkan orang untuk bisa hidup nyaman dalam tanda kutip dalam keadaan dunia yang berubah. Values mereka dirangkum dalam 3 gambar itu.
Heads, hearts, and hands. Kepala, hati, dan tangan. Artinya, pakai otak, science, knowledge, pakai hati, nurani, moralitas, dan pakai tangan, kerja keras. Sebelum melihat apa saja yang mereka buat, saya tunjukkan community movement satu lagi yang hampir sama. Global Eco Village Network ini mulai digagas tahun 95 oleh sepasang suami istri kaya, Ross dan Hildur Jackson, dari Denmark. Jumlah network yang sudah dihasilkan oleh Global Eco Village Network lebih banyak lagi dibanding Transition Network. Mereka terbagi dalam 5 regional, Amerika Latin, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Asia, meliputi Kepulauan Pasifik. Jumlah komunitas yang sudah bergabung dengan mereka ada 10 ribuan. Termasuk network yang besar yang bergabung dengan mereka adalah komunitas Buddha Sarvodaya di Sri Lanka. Ini semacam NU di Indonesia. Lalu juga Redes Network di Senegal, Afrika. Perlu dicatat, 96% penduduk Senegal adalah Muslim. Saya bahkan pernah tertarik mempelajari mereka lebih jauh dalam riset doktoral dan sudah bersiap datang ke Senegal untuk melakukan field work. Tapi akhirnya batal karena supervisor saya khawatir resiko keamanan bagi saya untuk traveling ke Afrika sendiri. Inilah negara-negara di mana anggota Global Eco Village Network berada. Jadi sudah menjadi gerakan transnasional. Lalu apa beda antara transition dan eco village? Dari definisi ini terlihat beda strategi antara kedua gerakan. Kalau transition berangkat dari komunitas di sebuah kecamatan atau desa yang memang sudah ada, sedangkan eco village membuat satu lokasi baru dan dedicated untuk hidup bersama-sama seluruh anggotanya. Jadi sejak awal pembangunannya didesain mengikuti kaidah-kaidah sustainability. Tentunya kedua gerakan memerlukan banyak engineer yang terlibat. Contoh yang paling sukses, Eco Village di Findorn, Scotland, yang dibangun tahun 60-70-an, sebelum Global Eco Village Network berdiri. Kesulitannya tentu saja makin ke sini, harga tanah makin mahal. Ini kelemahan Eco Village dibanding Transition Network. Tapi justru Eco Village bisa jadi inspirasi bagi pesantren-pesantren di Indonesia. Dalam riset saya tentang sosiologi gerakan komunitas, saya menemukan ada 2 komunitas Islam, yaitu Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, dan An-Nadir di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka tinggal di tempat semacam Eco Village. Termasuk di dalamnya ada pesantren. Saya datang dan menginap di sana beberapa hari, melakukan pengamatan dengan izin mereka tentu saja. Di Gunung Tembak, Hidayatullah punya sekitar 200 hektar, ada hutan hasil penghutanan kembali, tanah yang tandus oleh pendiri-pendiri Hidayatullah di tahun 73. Lalu ada kebun komunitas, pengolahan air sendiri, pengolahan sampah. Demikian juga dengan An-Nadir di Goa, Sulawesi. Bahkan mereka hidup dari berkebun organik. Tapi luasnya kecil saja. Pimpinan kelompok itu memang ahli budidaya pertanian dan peternakan organik. Baik, kita kembali melihat apa saja yang dilakukan oleh Global Eco Village Network dan Transition Network. Inilah agenda pokok mereka, mengembangkan pertanian, peternakan organik, membuat kreasi-kreasi kegiatan ekonomi alternatif yang mandiri dan penguatan ekonomi lokal, membuat pengolahan air, pengolahan sampah, dan yang lain-lain bisa dibaca di tabel ini. Termasuk di dalamnya beragam pengembangan kesehatan holistik, yaitu fisik, mental, spiritual. Tentu berdasarkan keyakinan yang mereka anut. Serta pendidikan whole person yang menyeluruh,
Jadi beda dengan paradigma sekolah biasa atau sekolah mainstream. Mereka membuat kebun sayur milik komunitas, community garden, yang dikelola bersama-sama, dibuatkan jadwal siapa tugasnya mengerjakan apa dan kapan. Rumah-rumah mereka dibuat dengan sesedikit mungkin mengganggu alam dan sebanyak mungkin memanfaatkan sinar matahari. Mereka juga sering memanfaatkan energi terbarukan, renewable energy. Mereka juga mengusahakan local governance, yaitu semacam pemerintahan lokal untuk mengurus ekokompleks mereka. Karena menurut mereka, pemerintahan biasa, orang luar pasti tidak akan paham urusan sustainability. Nah, banyak generasi milenial dan generasi Z yang antusias terlibat dalam gerakan semacam ini. Global Eco Village Network bukan satu-satunya. Banyak inisiatif-inisiatif sejenis di mana-mana. Jadi bisa diperkirakan sudah ada puluhan ribu gerakan Eco Village dan Transition yang tersebar di seluruh dunia. Nah, dengan program PPMPI ini, saya bermaksud menginspirasi warga Nahdliyin untuk melancarkan gerakan serupa yang dilandasi oleh filosofi Islam. Ini impian yang kita bisa bangun bersama-sama. Bayangkan seandainya ada network semacam itu milik komunitas Islam di Indonesia. Setelah NU memulainya, lalu diikuti ormas-ormas yang lain. Tentu dengan caranya sendiri-sendiri. Tidak harus sama. Lalu bernetwork. Misalnya bernama Green Santri Network atau Green Islam Network. Potensi network seperti itu saya simpulkan dalam disertasi saya di sosiologi di University of Canterbury bisa dan mungkin untuk dibuat kalau mau. Tentu dengan beragam tantangannya. Mengingat perpecahan dalam tubuh umat Islam Indonesia begitu dalam dan traumatis. Cebong, kampret, kadrun. Sebetulnya kalau terbentuk, network semacam itu bisa menjadi masyarakat alternatif. Semacam model untuk mendidik Muslim Indonesia bagaimana sikap hidup yang bertanggung jawab sosial dan bertanggung jawab ekologis sesuai perintah agama. Tapi yang perlu diingat, dalam memperjuangkannya, satu, harus bersifat endogenous, artinya mandiri, dari dalam sendiri. Karena tidak ada perusahaan-perusahaan yang mungkin merasa akan dirugikan, tertarik untuk mendukung. Mungkin bisa mendapat donor dari dunia Islam kalau dicoba. Dan yang jelas, harus berangkat dari prinsip-prinsip Islamic environmentalism. Tujuannya menjadi bahagia dunia akhirat sambil menikmati alam. Ini poin penting, mengajarkan Muslim untuk bisa mengapresiasi alam, melihat indahnya tanaman, suara burung, alam sekitar yang bersih, dan semacam itu. Sense ini sudah hilang, tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok Islam grassroots. Dan tentunya pada akhirnya susah payah yang dilakukan harus ditujukan sebagai ibadah, bukan tujuan-tujuan yang lain. Yaitu tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi, lalu amanah atas janji kita pada Allah yang akan menjadi protectors of the planet, pelindung planet bumi ini. Di Quran, surat Al-Ahzab 72, menegakkan keadilan dan hidup selaras dengan alam, konsep mizan. Setelah modul ini, ada satu volume tambahan, modul 3.1, di mana saya akan tunjukkan inisiatif pribadi saya bersama suami dalam gerakan Sustainable Food Farming. Ini sekedar menggambarkan contoh konkret inisiatif yang bisa dilakukan oleh pribadi siapa saja, apalagi oleh institusi semacam UNUSA.
Sekian pemaparan panjang saya tentang contoh-contoh eco-communities action yang semoga bisa menginspirasi peserta workshop ini. Dan sekarang silahkan Anda mulai menyusun usulan-usulan program apa saja yang bisa diajukan untuk PPMPI Unusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.